Hai, kembali lagi di Cerita Senja. Seperti biasa, Cerita Senja akan berbagi cerita tentang pengalaman-pengalaman mistis para pendaki gunung yang pada umumnya diangkat dari kisah nyata. Baiklah, sebelum mulai, mari ambil headset kalian dan kita akan merinding bersama. Teror mistis dua pendaki di Gunung Cermai. Based on true story, EDGA Mountains, Aras Anggoro. Cerita ini dari sepasang pendaki cewek dan cowok saat melakukan pendakian di Gunung Ciremai via Linggarjati. Tidak ada yang salah selama kita naik. Sampai puncak juga ngecamp. Masalah baru muncul menjelang kita turun di pengasinan Ayu Head. Setelah memasang pembalut, kita langsung turun. Pamit sebentar dengan pendaki Wonosobo yang kemarin sempat ngobrol di puncak. Mereka menyarankan ngecamp semalam lagi karena sudah mulai sore. Tapi karena besok kita berdua kerja, ngecamp semalam lagi jelas nggak mungkin. Masuk hutan lagi, Ayu jalan duluan. Aku di belakangnya biar bisa mengawasi. Kita berjalan pelan. Jalur Linggarjati agak bahaya untuk dibawa lari. Sebentar-sebentar Ayu minta istirahat. Mungkin pengaruh head. Keanehan mulai terasa ketika kita melewati pos Sangga Buana. Kita tidak bertemu satu pendaki pun yang naik. Padahal ramainya pendaki inilah yang membuat saya berani turun walau kesorean. Pukul 5 sore kita sampai di pos Batu Lingga. Ada sedikit tanah lapang buat kita istirahat. Di sini kita masak mie dan menyeduh kopi. Gimana Di? Udah sore banget. Ngecamp lagi atau gimana? Tanya Ayu kepadaku. Mukanya jelas capek dan khawatir. Lanjut aja yuk, sekalian capek juga kan? Kataku. Setelah di rumah barulah aku tahu kesalahan fatal dibuat di sini. Dan di Sangga Buana Ayu cerita. Waktu di Sangga Buana dia sebel banget harus bentar-bentar berhenti karena kasih jalan buat pendaki yang mau naik. Dia sempat ngomel. Andai nggak ada yang naik, enak nih turun, nggak keganggu. Entah kebetulan atau tidak, memang betul kami tidak pernah lagi berpapasan dengan pendaki lain. Dan kesalahan kedua, yang paling fatal, di Batu Lingga, Ayu membuang bekas pembalutnya di kerimbunan. Ayu membuang bekas pembalutnya di kerimbunan semak-semak. Mulai dari sini sampai bawah adalah terornya. Beres-beres peralatan, packing ulang, kita langsung jalan. Hari sudah gelap karena menjelang maghrib. Ayu di depan dan aku di belakang. Bulu kuduk mulai berdiri. Rasanya di antara semak, di balik pohon, di setiap tempat yang gelap ada yang mengawasi. Kepalaku mulai nyeri. Berdasarkan pengalamanku, kepala yang nyeri biasanya ada aktivitas mistis. Di belokan hutan, aku kaget melihat Ayu berhenti dan badannya menghadapku. Suaranya gemetar. Dia bilang, "Di, lu jalan duluan ya. Gue pegangan keril lu ya." Dan aku mengangguk. Jadi sekarang aku jalan duluan sementara Ayu pegangan kerilku di belakang. Jalanan sudah mulai gelap total. Penerangan pun cuma dari cahaya headlamp yang kita bawa. Dari sudut mata aku melihat ada bayangan hitam yang berdiri di pohon. Tapi waktu aku menoleh tidak ada siapapun. Lalu ada suara bisik-bisik yang jelas sekali yang tadinya aku pikir pendaki yang naik. Nyatanya jalur di depan cuma kosong dan gelap. Tidak ada siapapun. Di sini aku berdoa dalam hati mohon perlindungan. Tiba-tiba Ayu menangis. Dia jatuh terduduk. Kepalanya disembunyikan di lututnya. Dalam sesegukannya dia berulang kali menyebut,
Pocong, pocong, pocong. Mendengar itu bulu kuduku berdiri total. Kulihat ke arah dengan panik. Sosok itu tidak ada. Segala arah kulihat dengan panik, tapi sosok itu tidak ada. Aku membujuk Ayu untuk berjalan lagi, sambil mengingatkan untuk berdoa. Akhirnya Ayu mulai berjalan lagi dengan mata kututup dengan buff. Dengan cara ini Ayu tidak akan lagi histeris. Tapi jalan kami jadi luar biasa lambat. Sepanjang jalan aku masih terus melihat kelebatan-kelebatan hitam. Kadang semak-semak yang bergoyang sendiri, suara-suara dalam bahasa Sunda yang aku gak ngerti artinya, terdengar entah di telinga, entah suara pendaki atau terbawa angin. Badanku gemetar ketika ada sebuah bayangan di ujung jalur. Dia jongkok di bawah pohon. Kali ini bayangan itu tidak hilang. Aku istighfar, semakin kencang. Ayu memegang tanganku dengan erat. Semakin mendekat, kami akan terpaksa melewatinya karena sosok itu tepat di pinggir jalur. Nyaliku habis. Aku diam di tempat, gemetar dan keringetan. Kali ini Ayu sudah memelukku. Walau tidak melihat apa-apa, tentu merasa ada yang ganjil. Lama aku berdiri berharap sosok itu hilang, sehingga kami bisa lewat. Tapi dia tetap di sana. Tiba-tiba punggungku ada yang menepuk, seorang pendaki yang sedang turun. Alhamdulillah kami selamat. Aku lega. Dia melambaikan tangan mengajakku jalan, dan aku langsung bergerak. Sosok itu sudah hilang. Aku mengikuti pendaki ini hingga tiba-tiba dia hilang di kegelapan. Sebuah suara pelan terdengar, "Jalan lurus aja bang, jangan tengok ke kiri." Aku dan Ayu masih terus merayap pelan. Teror nyata bercampur dengan halusinasi membuat mentalku semakin lemah. Sedetik yang lalu aku melihat tangan keluar dari tanah dan ternyata hanyalah akar. Dalam keadaan ini akhirnya aku ambruk. Suara istighfar pelan masih terdengar dari mulut Ayu. Dan aku terbangun saat merasakan air segar di mulutku. Ternyata Ayu menuangkan air agar aku siuman. Dan kami mulai berjalan lagi. Keadaan sekarang berbalik. Aku yang hampir tidak punya tenaga tersisa dipapah oleh Ayu. Kelebatan-kelebatan bayangan masih terlihat di antara pohon. Di suatu tempat aku bahkan melihat kaki yang berayun-ayun. Tak berani memastikan kaki siapa, dan aku memejamkan mata. Setelah melewati turunan yang agak tajam, aku melihat di kiri jalur ada tenda. Aku lega bukan main. Akhirnya kami selamat. 3 orang tampak sedang mengelilingi api unggun. 1 orang melihat kami, dia melambaikan tangan. Aku dengan gembira setengah berteriak ke Ayu, "Yuk, kita mampir dulu ke situ. Ngopi, istirahat, besok aja jalan lagi," sambil menunjuk ke arah tenda. Dan tiba-tiba Ayu menampakku dengan keras sambil berteriak-teriak histeris, "Di, sadar Di, istighfar, gak ada apa-apa di situ." 3 orang itu seakan semuanya melambai-lambai memanggilku. "Itu ada orang Yu, ayo ke sana, gak enak loh udah dipanggil-panggil, ayolah Yu." Dan Ayu menampakku lebih keras lagi sambil berteriak di kupingku menyuruh istighfar. Kali ini ketika aku menoleh ke kiri, 3 orang itu sudah berjarak 1 meter di dekatku. Sambil nyengir aneh, tiba-tiba kepala ketiganya lepas dan jatuh ke tanah. Sambil cekikikan, kepala tadi menggelinding ke arahku, dan aku histeris langsung lari. Beberapa lama baru aku sadar aku meninggalkan Ayu di belakang. Kakiku lemas, jantung berderak kencang. Mau balik menyusul Ayu, aku kelewat takut. Tapi tak lama aku lihat Ayu berjalan turun. Begitu dekat, dia cuma menepukku mengajak jalan lagi. Aku berjalan mengikutinya di belakang.
Tapi pelan-pelan aku memperlebar jarak dengan Ayu. Terus terang aku gak yakin Ayu yang jalan di dekatku adalah Ayu temanku. Segala doa aku panjatkan. Ada rasa menyesal kenapa aku tidak hafal ayat kursi. Aku berjalan dengan mata menatap ke tanah. Karena di sekitarku penampakan ada di mana-mana. Bahkan sambil mata terpaku ke tanah, aku bisa melihat di sebelahku ada kaki-kaki yang kulewati. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang hitam, ada yang memakai kain putih. Jantungku terasa mau copot ketika Ayu yang berjalan 3 meter di depanku tiba-tiba berlari dan langsung naik ke pohon sambil tertawa cekikikan. Aku langsung putar arah lari ke atas lagi. Tidak jauh aku lihat Ayu bersandar di pohon sambil menangis. Instingku mengatakan ini Ayu yang asli. Tapi begitu ku sentuh, ia berteriak-teriak histeris. Pergi, pergi. Dia langsung jatuh lemas saat dia sadar aku yang menyentuhnya. Ini elu kan? Kami dengan badan gemetar dan doa-doa mulai berjalan lagi. Semua penampakan muncul, ada yang bertengger di pohon, kepala yang menyembul di semak-semak, bau-bau busuk dan wangi melati yang berganti-ganti. Aku dan Ayu berusaha tetap berjalan di tengah jalur. Kami sangat takut jika terlalu kiri atau kanan ada tangan yang akan menarik kami ke semak. Belum lagi suara-suara, ada suara yang terdengar marah tapi dalam bahasa Sunda. Ada yang tertawa cekikikan, ada yang mengucap salam assalamualaikum berulang-ulang. Aku sempat berlindung di balik pohon ketika melihat kuda lewat tanpa ada penunggangnya. Kami akhirnya lepas dari hutan dengan susah payah. Tidak pernah terpikir untuk melihat jam berapa, tapi gangguan masih belum mau melepaskan kami. 1-2 tangan atau kepala masih muncul dan hilang di sudut mata kami. Lalu suara burung terdengar jelas. Kaok, kaok, kaok. Entah aku sudah kelewat terbiasa atau sudah pasrah. Aku 100% yakin ini pasti burung jadi-jadian. Lewat di atas kami burung hitam, terbang dengan pelan. Ternyata burung ini bukan burung jadi-jadian, ini burung biasa, dan aku lega selega-leganya. Aku mendengar Ayu istighfar pelan, lalu jatuh pingsan. Perasaanku kembali berantakan. Ada apa lagi ini? Sebelum aku juga pingsan, aku sempat melihat ada yang membuat Ayu tumbang. Di belakang burung tadi, ada yang terbang mengikuti sebuah kurung batang. Aku terbangun di pos Cibunar, bingung dan disorientasi, sampai aku tersadar lagi. Kejadian tadi malam bukan mimpi. Badanku kembali gemetar, beberapa orang di ruang itu menyadari aku sudah terbangun langsung menghampiri. Yang satu memberiku teh panas manis, yang saat ku minum langsung membuat merasa tenang lagi. Yang satunya duduk di belakangku sambil mengusap-usap punggungku. Diminum pelan-pelan aja tehnya, Jang, kata si bapak itu. Aku memperhatikan seluruh ruangan. Masih belum yakin kalau aku sudah tertolong. Pak, teman saya, aku menanyakan keberadaan Ayu. Tidak adanya Ayu di situ langsung membuatku terserang panik. Ada di ruang sebelah, Jang, tidak apa-apa. Aku lalu bercerita semua kejadian yang kami alami sampai akhirnya kami pingsan. Bapak itu mendengar dengan tenang, tidak nampak terkejut sama sekali. Asap rokok sesekali mengepul dari bibirnya. Semua yang ku ingat ku ceritakan kecuali kejadian Ayu membuang pembalutnya. Selain takut, ada rasa malu karena telah mengotori gunung. Kunaon bisa sampai begitu, kata si bapak. Kejadian gaib memang sering di sini, tapi saya teh baru dengar yang sampai parah begini. Saya juga nggak tahu, Pak, jawab saya berbohong. Bapak itu
Bapak itu menatap lurus ke mataku seperti berusaha membaca. Dia lalu bertanya, "Punten ya Jang, punten, Bapak cuma nanya, kalian di atas zina?" Aku gelagapan ditanya seperti itu. "Astagfirullah, enggak Pak. Saya sama Ayu cuma temen, kita juga bawa tenda masing-masing." Bapak itu masih menatapku dengan pandangan tidak yakin. Tapi memang itu kenyataannya. Aku dan Ayu sepakat untuk tidur di tenda masing-masing. Ayu membawa tenda satu orang yang sering ku ejek sebagai tenda orang mati. Dan aku membawa trap tent yang baru kubeli sebelum berangkat. Aku memang akrab, tapi keakraban kami hanya sebagai teman dan tidak sama sekali mengarah ke arah romantis. "Ya sudah, kamu istirahat dulu sebentar, nanti ada yang datang bawa lauk dari bawah. Kamu langsung makan ya, diisi perutnya," kata si bapak. Dan aku mengangguk. "Terima kasih, Pak." Bapak itu langsung keluar menemui beberapa orang yang sejak tadi diam-diam mendengarkan pembicaraan kami. Dari suaranya mungkin ada sekitar 4 orang. Tapi aku sama sekali tidak paham apa yang dibicarakan karena mereka dalam bahasa Sunda. Tapi naik turun intonasi obrolan mereka yang pastinya membicarakan aku dan Ayu membuatku merasa tidak enak. Jam di tanganku menunjukkan jam 11 siang. Buat orang yang habis-habisan diteror tadi malam, tak terbayang gembiranya ketika melihat cahaya matahari. Aku melihat karirku dan Ayu di pojok ruangan, juga sepatu milik Ayu. Kubuka karirku mencari handphone dan charger saat ku dengar erangan suara Ayu. Suaranya ada di ruang sebelah. Bulu kudukku kembali berdiri. Apakah cobaan ini belum selesai? Dan aku memberanikan diri melongok ke ruang sebelah. Hatiku langsung mencelos melihat keadaan Ayu. Satu orang ibu-ibu tua sedang memijit kening Ayu sambil komat kamit. 3 orang lainnya memegangi tangan dan kakinya. Ayu sendiri sedang berontak hebat berusaha melepaskan diri. Badannya dilintingkan ke atas ke bawah dengan brutal. Kakinya berusaha menendang orang yang sedang memeganginya. Matanya merah melotot hingga nyaris keluar. Ketika dia melihatku, Ayu tertawa mendesis mirip ular lalu berteriak histeris. Aku shock melihat keadaan Ayu hingga cuma bisa berdiri di tempat. Bapak tadi lalu menarikku dan kembali menyuruhku meminum air teh tadi. "Jangan ke situ Jang, di sini saja," kata si bapak. "Teman saya Pak," kataku tanpa bisa meneruskan kalimat tadi. "Sebentar lagi gak apa-apa, udah di sini aja." Aku diam. Tanganku yang memegang gelas teh gemetar pelan. Tiba-tiba aku teringat dengan meeting bulanan, pekerjaan yang memaksaku untuk terus turun walau ada keinginan untuk ngecamp semalam lagi. Terlambat sudah, aku membayangkan muka-muka atasanku atas ketidakhadiranku. Laporan yang harus kuserahkan, wajah kecewa rekan-rekanku. Aku mendesah, "Pak, kira-kira sore teman saya udah normal belum ya Pak? Bis arah Jakarta sampai malam kan ya Pak? Saya hari Selasa harus sudah ngantor Pak," tanyaku pada si bapak. Si bapak menjawab ringan, tapi bagai petir di telingaku. "Sekarang teh hari Rabu Jang." Astagfirullah, aku pingsan 3 hari. Tidak lama ibu tua tadi keluar. Dia berjalan lemah menghampiri kerumunan orang di depan. Di situ aku memperhatikan keriput tangannya. Ibu ini sudah tua sekali, mungkin usianya hampir 70 tahun. Di situ dia berbicara pelan, yang lain mendengarkan. Pada suatu kalimat beberapa orang tampak terkejut lalu mengangguk-angguk tanda mengerti. Bapak tadi lalu menghampiriku. "Jang, kita turun duluan ya. Kamu bapak bonceng, teman kamu nanti nyusul turun. Soalnya motornya cuma 1.
Aku tidak bisa tidak selain setuju. Ketika akan mengangkat karir, si bapak melarang. Udah di situ aja, biar nanti ada yang nurunin. Hayu Jang, kata si bapak. Ada sedikit nada memaksa. Benar, di luar ada motor yang diparkir. Si bapak naik bermotor dan menyalakannya. Aku lalu naik di belakang. Tapi ketika digas, motor itu tiba-tiba mati. Aku turun lagi karena si bapak tampaknya akan menyela motor. Sekali sela dan hidup, aku naik lagi. Tapi ketika digas, motor itu mati lagi. 2 orang lalu menghampiri kami, yang seseorang menggantikan si bapak dan menyalakan motor itu kembali menyala. Dia lalu berjalan 5 meteran lalu berputar lagi, tapi kembali mati ketika aku naik ke motor. Aku merasa tampaknya penghuni Ciremai tidak akan mau melepaskan kami dengan mudah. Akhirnya jam 4 sore si bapak itu memanggilku. Dia memanggilku masuk dan di dalam ada si ibu tua sudah menunggu. Ibu itu mengatakan sesuatu kepada si bapak yang mendengarkan dengan menunduk menatap lantai. Ibu ini pastinya tidak bisa berbahasa Indonesia. Jang, si emak udah berusaha tapi setan yang masuk ke tubuh teman si Ujang ada banyak. Dikeluarin satu, yang lain masuk. Begitu terus. Yang ada satu makhluk yang emak sendiri gak bisa ngeluarin. Bentuknya ular hidung bertanduk. Aku mendengar dengan khawatir. Intonasi si bapak mengisyaratkan ada kabar yang lebih buruk. Makhluk itu dendam sama teman si Ujang. Karena teman si Ujang udah lancang ngotorin rumahnya cenah. Jadi teman si Ujang mau diambil, mau dikawinin. Sekarang aku benar-benar panik. Pak, tolong pak, bilangin saya minta maaf. Tolong pak, bu, tolong bu. Aku meratap. Iya Jang, tenang, kata si emak. Makhluk ini juga gak jahat. Dia makhluk dengan kelakuan manusia pendaki. Tapi kelakuan teman Ujang udah keterlaluan. Ada sedikit perasaan lega mendengar ucapan si bapak barusan. Dia akan ngelepas teman si Ujang, tapi ada syaratnya, sambung si bapak. Apa syaratnya pak? Tanyaku khawatir. Ujang malam ini harus naik dan ambil lagi kotoran yang kemarin dibuang teman si Ujang. Seluruh sendi tubuhku langsung bergetar mendengar syarat barusan. Aku yang belum tentu setahun lagi melaksanakan sholat. Aku yang belum tentu setahun sekali melaksanakan sholat. Maghrib itu sholat dengan khusyuk. Setelahnya aku berdoa hingga menitikkan air mata. Mohon perlindungan Allah. Sehabis berdoa, si bapak yang mengimaminku sholat maghrib berbalik arahku. Jang, nanti habis sholat isya langsung berangkat. Gak usah takut, bismillah aja. Doa jangan putus ya. Aku cuma diam dan mengangguk. Setan apa aja gak bisa nyelakain kalau Ujang ingat Gusti Allah. Cuma Allah sebaik-baiknya pelindung, sambung si bapak lagi. Setelah isya, aku mengisi karirku dengan 2 botol air mineral. Ku cek lagi headlamp, juga senter, dan semua udah siap. Ku tengok sekali lagi keadaan Ayu. Dia sedang tertidur dan masih ditemani si ibu tua. Ibu itu tersenyum kepadaku seperti memberi restu. Di luar aku udah ditunggu si bapak. Aku mencium tangannya sekaligus minta dibantu doa. Lalu si bapak memberikanku sebuah bungkusan dari kain putih. Aku bertanya, Pak, ini apa? Bungkusan ini isinya tanah. Nanti tanah ini kamu sebar di gubuk belakang. Di gubuk belakang condong amis ya. Kainnya kamu bawa, nanti kalau ketemu yang kamu cari, kain ini buat bungkusnya. Sekali lagi aku mengangguk. Lalu dengan menarik nafas dalam, aku berangkat. Seekor burung berkaok-kaok entah di mana mengikuti setiap langkahku. Satu-satunya penerangan hanya cahaya senter yang kuarah ke tanah. Aku sengaja memfokuskan pandangan ke alangkah kakiku. Semakin jauh ku berjalan, bayangan horor malam itu makin menjadi nyata.
Tiap-tiap kali bayangan itu muncul, segera aku tepis jauh-jauh, walau sia-sia. Aku berhenti di batas ladang. Di depanku sekarang terbentang hutan pinus. Aura mistis menjalar dari semua tempat. Dengan mengucap bismillah, aku melangkah. Tiba-tiba aku mencium bau busuk yang sangat pekat. Bulu kuduku langsung berdiri. Cahaya senter bergoyang akibat tanganku yang gemetar hebat. Aku tetap memaksa untuk maju walau pelan. Setiap kali aku ingin berbalik dan lari, aku selalu diingatkan sosok Ayu yang sedang tertidur saat kutinggal tadi. Bau busuk itu hilang, berganti bau melati. Sumber baunya begitu dekat, seakan-akan tepat di belakangku. Bulu di seluruh tubuhku meremang, membayangkan sosok apa di belakangku. Aku menunggu dengan sendingan es menyentuh tengkukku. Aku menunggu tangan sedingin es menyentuh tengkukku. Aku istighfar dan berjalan makin cepat. Dan situasi seperti ini tiba-tiba aku teringat legenda Nini Pelet yang konon berkeliaran di antara pohon-pohon pinus di wilayah ini di waktu malam, yaitu sosok Nyai Kembang, pengantin wanita yang mati saat tengah mengandung dan mayatnya dibangkitkan. Pikiranku tentang Nyai Kembang dengan wajah pucatnya menyeringai di belakangku cukup membuatku langsung berlari panik. Entah berapa lama aku lari tanpa memperdulikan jalan yang mulai menanjak. Bayangan Nyai Kembang dengan menyeringai sungguh menerorku. Hingga akhirnya aku tersungkur karena kakiku terkait akar pohon melintang. Sekitarku bukan lagi hutan pinus, melainkan pohon-pohon tua raksasa. Di depanku jauh ke atas nampak sebuah bangunan gubuk kayu. Oke, ceritanya sampai sini dulu ya. Akan kita sambung ke part 2. Nanti kita lanjut ya untuk part 2-nya karena ini udah lumayan panjang durasinya. Jadi kalau kita sambung ke part 2 akan lebih baik ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah ngedengerin cerita dari Cerita Senja. Dan terima kasih untuk akun Twitter @goodnutrition yang udah bikin thread ini. Teman-teman bisa follow ya. Oke, nantikan episode selanjutnya di part 2 ya. Terima kasih dan sampai jumpa.